Hai semuanya. Kembali lagi sama aku, Dita Meileni. Nah, di video kali ini kita akan belajar tentang pengkongruenan linier dalam mata kuliah teori bilangan. Nah, sebelum kita lanjut pembahasannya, kita harus tahu dulu nih pengertian dari pengkongruenan linier. Apa sih pengkongruenan linier itu? Yuk disimak. Selanjutnya, apa itu pengkongruenan linier? Pengkongruenan linier adalah kalimat terbuka dalam matematika yang menggunakan relasi kekongruenan. Umumnya, persamaan ini memiliki pangkat tertinggi 1. Bentuk umumnya adalah AX kongruen dengan B modulo M. Contohnya, bisa kita lihat seperti 6X kongruen dengan 7 modulo 14 dan 4X kongruen dengan 10 modulo 12. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam teorema pengkongruenan linier. Nah, teorema pertama yang akan kita bahas adalah teorema 5.12. Teorema ini mengatakan bahwa jika FPB dari AM tidak habis membagi B, maka kongruensi linier AX kongruen dengan B modulo M tidak memiliki solusi. Nah, tetapi jika AX kongruen B modulo M memiliki solusi, maka FPB dari A dan M habis membagi B. Nah, untuk lebih jelasnya, kita bisa melihat contoh-contohnya nih. Yang pertama ada 6X kongruen 7 modulo 14, ada 4X kongruen 10 modulo 12, dan juga ada 9X kongruen 5 modulo 15. Nah, dari 3 contoh tersebut didapatkan bahwa ketiganya tidak memiliki solusi ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita lanjut ke teorema berikutnya. Nah, kemudian ada juga teorema 5.13, di mana jika FPB dari AM sama dengan 1, maka kongruensi linier AX kongruen B modulo M memiliki tepat satu solusi. Nah, ada juga nih contohnya. 3X kongruen 4 modulo 7 dengan FPB AM sama dengan 1. Persamaan ini pasti memiliki satu solusi ya. Nah, ada juga contoh yaitu 5X kongruen 2 modulo 11. Ada juga 7X kongruen 3 modulo 13. Nah, dari contoh-contoh itu didapat persamaannya pasti memiliki satu solusi ya teman-teman. Nah, selanjutnya ada satu teorema lagi loh. Apa sih? Yuk disimak. Nah, bagaimana ya kalau FPB dari AM sama dengan D dan D habis membagi B? Sini. Teorema 5.14 mengatakan bahwa kongruensi linier AX kongruen B modulo M memiliki tepat D solusi. Nah, contohnya ada di sini nih. Yang 4X kongruen 8 modulo 4 dengan D sama dengan 4. Nah, kita bisa menemukan solusi dengan berbagai macam persamaan dari bentuk yang lebih sederhana loh. Nah, untuk lebih jelasnya, kita ke forum diskusi ya untuk diskusi bersama. Nah, teman-teman, sekarang kita ada di bagian diskusi. Sekarang coba kita bahas yuk 2 soal ini. Nah, soal pertama ada 8X kongruen dengan 15 modulo 20. Dan yang kedua ada 6X kongruen 11 modulo 15. Bagaimana sih cara menyelesaikannya? Yuk disimak sampai habis ya teman-teman. Nah, di sini. Nah, teman-teman, kita bahas yuk dari soal yang pertama ya. Di soal yang pertama, kita harus mencari FPB dari 8 sama 20. Didapat FPB dari 8 dan 20 adalah 4. Tetapi 4 tidak habis membagi 15. Maka kongruensi 8X kongruen dengan 15 modulo 20 tidak memiliki solusi ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan bahas ke nomor yang bagian 2. Nah, selanjutnya kita bahas soal yang kedua, yaitu 6X kongruen dengan 11 modulo 15.
bisa ditambahkan 15 ya teman-teman, menjadi 6x kongruen dengan 26 modulo 15. Nah, bisa nih langsung dibagi aja. Jadi 3x kongruen 13 modulo 15. Nah, sebelumnya kan udah dicari. FPB dari 6 dan 15 adalah 3. Sedangkan 3 tidak habis membagi 13, teman-teman. Jadi, didapatkan bahwa 6x kongruen 11 modulo 15 tidak memiliki solusi ya teman-teman, sesuai dengan teorema 5.12. Nah, sekian pembelajaran tentang pengkongruenan linier dalam mata kuliah teori bilangan. Semoga kalian paham ya tentang apa yang dijelaskan di sebelumnya. Nah, mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga kita bisa bertemu kembali di video selanjutnya. See you!